Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asep Dananripansa dari tingkat 2 Rekayasa Keamanan Siberut. Untuk kali ini saya akan membahas terkait teknologi MASAP. Outline yang akan saya bahas yang pertama yaitu mengenal MASAP, kedua jenis-jenis MASAP, ketiga sejarah MASAP, keempat perbedaan portal dan MASAP, kelima aspek arsitektur dari MASAP, dan keenam yaitu contoh dari sebuah paper terkait MASAP. Oke, kita langsung aja ke outline yang pertama yaitu mengenal MASAP. MASAP merupakan aplikasi web yang mengkombinasikan konten dari banyak sumber ke dalam sebuah portal yang terintegrasi. Hal ini juga merupakan definisi dari semantik web. Istilah MASAP muncul pada tahun 2006, merupakan paradigma baru yang diharapkan dapat menjadi penyatu kemajuan pada web 2.0. Konten MASAP diambil dengan Application Programming Interface atau biasa disebut dengan API yang melekat dengan RSS atau atom feeds dengan data web. Dengan demikian, ekstraksi informasi menjadi hal yang cukup menarik. Desainer aplikasi MASAP adalah pengguna di perusahaan yang membutuhkan aplikasi khusus atau ad hoc tanpa perlu melibatkan personil teknologi informasi atau pemakai akhir. MASAP biasanya melibatkan berbagai sumber informasi. MASAP juga memberi nilai tambah kepada pengguna yang dirasakan melalui web browser yang mereka gunakan. MASAP tidak harus selalu berupa integrasi yang terlihat langsung, namun dapat berupa integrasi yang berbasis pada pemahaman pengguna pada konten yang dimunculkan berikutnya. MASAP biasanya terbatas pada data yang tersedia pada feeds yang terstruktur pada database. MASAP dapat juga mencakup web dan ekstraksi web yang merupakan teknologi memungkinkan terbentuknya MASAP. MASAP dapat dikatakan sebagai web yang dapat diprogram. Web dalam hal ini digunakan sebagai platform atau Application Programming Interface atau API dan protokol yang ringan yang disebut Lightweight Protocol. Komunitas MASAP yang dapat diakses pada http://www.programmableweb.com/viq memiliki strategi pengembangan dan pembentukan layanan-layanan baru. Oke, kita langsung aja ke outline yang kedua yaitu jenis-jenis MASAP. Ada banyak jenis MASAP seperti MASAP bisnis, MASAP konsumen, dan data MASAP. Yang pertama yaitu MASAP bisnis. Dapat didefinisikan sebagai aplikasi menggabungkan sumber daya aplikasi dan data mereka sendiri dengan layanan web eksternal lainnya. Mereka memusatkan data ke dalam satu presentasi dan memungkinkan tindakan kolaboratif di kalangan bisnis dan pengembang. Ini bekerja dengan baik untuk proyek pengembangan tangkas yang memerlukan kolaborasi antara pengembang dan pelanggan atau proksi pelanggan yang biasanya manajer produk untuk menentukan dan menerapkan persyaratan bisnis. MASAP Enterprise merupakan aplikasi web yang aman dan kaya secara visual yang mengekspos informasi yang dapat ditindaklanjuti dari beragam sumber informasi internal dan eksternal. Yang kedua yaitu MASAP konsumen, yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber publik di browser dan mengaturnya melalui antarmuka pengguna peramban yang sederhana. Misalnya Wikipedia Vision menggabungkan Google Map dan API Wikipedia. Yang ketiga yaitu MASAP data, berlawanan dengan MASAP konsumen, menggabungkan jenis media dan informasi serupa dari berbagai sumber ke dalam satu representasi tunggal. Kombinasi semua sumber ini menciptakan layanan web baru dan berbeda yang awalnya tidak disediakan oleh salah satu sumber yang merupakan definisi dari MASAP data itu sendiri. Lanjut ke outline yang ketiga yaitu sejarah MASAP. Konteks yang lebih luas dari sejarah web menyediakan latar belakang untuk pengembangan MASAP. Di bawah model web 1.0, organisasi menyimpan data konsumen di portal dan memperbaruinya secara teratur. Mereka mengendalikan semua data konsumen dan konsumen harus menggunakan produk dan layanan mereka untuk mendapatkan informasi. Dengan munculnya web 2.0 memperkenalkan standar web yang secara umum dan luas diadopsi di seluruh pesaing tradisional dan yang membuka kunci data konsumen. Pada saat yang sama, MASAP muncul memungkinkan pencampuran dan pencocokan Application Programming Interface atau API pesaing untuk mengembangkan layanan baru. MASAP pertama menggunakan layanan pemetaan atau layanan foto untuk menggabungkan layanan ini dengan data dalam bentuk apapun dan karenanya menghasilkan visualisasi data. Pada awalnya, kebanyakan MASAP berbasiskan konsumen, tetapi baru-baru ini MASAP harus dilihat sebagai konsep yang menarik yang berguna juga untuk perusahaan. MASAP bisnis dapat menggabungkan data internal yang ada dengan layanan eksternal untuk menghasilkan tampilan baru
baru pada data sesuai dengan jenis markup yang telah disampaikan sebelumnya. Lanjut ke outline yang keempat, yaitu perbedaan portal dan markup. Ada beberapa perbedaan portal dan markup, diantaranya klasifikasi, filsafat atau pendekatan, ketergantungan konten, ketergantungan lokasi, gaya agregasi, model acara, dan standar yang relevan. Yang pertama yaitu perbedaan dari hal klasifikasi. Untuk portal sendiri menggunakan teknologi lama, perluasan model server web masih secara tradisional menggunakan pendekatan yang terdefinisi dengan baik. Sedangkan markup menggunakan teknik web 2.0 yang lebih baru dan lebih longgar. Lanjut dengan perbedaan yang kedua, yaitu filsafat atau pendekatan. Untuk portal sendiri mendekati agregasi dengan membagikan peran server web menjadi dua fase, yaitu pembuatan markup dan agregasi fragment markup. Sedangkan untuk markup sendiri sudah menggunakan application programming interface atau API yang disediakan oleh berbagai situs konten untuk mengumpulkan menggunakan kembali konten dengan cara lain. Lanjut dengan perbedaan yang ketiga, yaitu ketergantungan konten. Untuk portal sendiri agregat fragment markup yang berorientasi pada presentasi, misalnya seperti HTML, UML, VSXML, dan sebagainya. Sedangkan untuk markup sendiri sudah dapat beroperasi pada konten XML murni dan juga pada konten yang berorientasi pada presentasi, misalnya HTML. Lanjut dengan perbedaan keempat, yaitu ketergantungan lokasi. Pada portal secara tradisional agregasi konten terjadi di server, sedangkan di markup agregasi konten dapat terjadi di server atau di klien. Lanjut yang kelima, yaitu gaya agregasi. Pada portal gaya agregasi konten disajikan berdampingan tanpa tumpang tindih, sedangkan di markup menggunakan gaya melting pot atau konten individual dapat digabungkan dengan cara apapun dan diharapkan menghasilkan konten hybrid terstruktur secara semena-mena. Yang keenam yaitu perbedaan di model acara. Portal sendiri menggunakan media baca dan berbagai model acara yang ditentukan melalui API portlet tertentu, sedangkan pada markup operasi CRUD didasarkan pada prinsip arsitektur REST tetapi tidak ada API normal. Perbedaan yang ketujuh yaitu standar yang relevan. Pada portal, perilaku portlet diatur oleh standar JSR 168, JSR 286, dan WSRP. Yang meskipun tata letak halaman portal dan fungsionalitas portal tidak ditentukan dan khusus untuk vendor. Sedangkan pada markup standar dasar adalah XML yang dipertukarkan sebagai REST atau layanan web. RSS dan Atom biasa digunakan. Standar markup yang lebih spesifik seperti IMML sedang muncul. Dilanjutkan dengan outline yang kelima, yaitu aspek arsitektur dari markup. Dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama yaitu interaksi presentasi dari pengguna yang merupakan antarmuka pengguna markup. Teknologi yang digunakan adalah HTML, XHTML, CSS, JavaScript, asynchronous JavaScript, dan XML atau AJAX. Yang kedua yaitu layanan web. Fungsionalitas produk dapat diakses menggunakan layanan API. Teknologi yang digunakan adalah XML HTTP request, XML strip RPC, JSON strip RPC, SOAP, dan REST. Untuk yang ketiga yaitu data, dengan menangani data seperti mengirim, menyimpan, dan menerima. Teknologi yang digunakan adalah XML, JSON, XML. Secara arsitektur ada 2 gaya markup, yaitu berbasis web dan berbasis server. Sedang untuk berbasis web biasanya menggunakan browser web pengguna untuk menggabungkan dan memformat ulang data. Sedangkan markup berbasis server menganalisis dan memformat ulang data pada server jarak jauh dan mengirimkan data ke browser pengguna dalam bentuk akhirnya. Lanjut dengan outline yang keenam, yaitu contoh dari sebuah paper yang berjudul Tweet Data Extractor
Editor for Creating a Twitter Traffic Map Mashup, karya dari Amirul Afif Jasmi, Muhammad Hafiz Izran Ishak, dan Nurul Hawani Idris, yang membahas terkait peta lalu lintas di Twitter, yang merupakan aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan informasi lalu lintas yang dibagikan melalui lalu lintas akun Twitter dengan peta online dari Google Maps. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan trafik data yang dibagikan dalam serangkaian berbasis teks informasi tentang format pada peta. Tampilan ini dapat meningkatkan pengguna untuk mengambil keputusan secara spasial terkait lokasi spesifik yang dilaporkan melalui postingan di Twitter. Oke, mungkin itu saja apa yang bisa saya bahas terkait teknologi mashup. Silakan jangan lupa di like channel YouTube ini. Sampai jumpa di lain waktu dan di postingan berikutnya. See you guys.